Ya, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Mas mau tanya-tanya tentang burung perkutut lokal. Ini Mas, ini waktu menghadiri acara Lakber di Sragen ini ya Mas ya. Masnya sendiri namanya siapa Mas ini Mas? Waslin. Mas Waslin ya. Kalau sama itu Mas siapa? Mas Gondes. Mas Gondes ya. Itu Mas Gondes dari Sragen, dari komunitas apa Mas ini Mas? Sal. Sal. SASL. SALS. Jadi banyak banget komunitas di Sragen ya Mas ya. Jadi saling guyub rukun ya Mas. Dan ini bawa perkutut berapa nih Mas dari komunitas sendiri Mas? Saya pribadi bawa 2. Oh, bawa 2. Rekan-rekan entah berapa tadi? Mas Gondes bawa berapa Mas Gondes? Bawa 2, lokal 1, crossing 1. Oh, bawa 2, lokal 1, crossing 1 ya. Ini tadi ada yang masuk enggak ini tadi yang di Sragen ini Mas? Dari komunitas SALS. Kelas A dapat juara 5. Oh, lokal alam kelas A juara 5 gitu. Oh, ini burungnya ini ya. Ini biasanya kadang 2, kadang 1, kadang dapat 10. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mau bunyi mau kerja. Tadi kita lihat ya saingannya berat-berat tadi pada manggung semua itu Mas. Ini nama burungnya apa nih Mas yang ini Mas? Ini Mbah Darmo. Mbah Darmo. Ini kayaknya udah tua, udah sepuh ini ya Mas ya, anunya ya Mas ya. Sudah sepuh, Mbah Darmo. Ini kayaknya ini burungnya seperti ini, udah bulunya udah nggak tumbuh sampai di kepala dan kakinya udah berseliput keriput. Ini Mas Gondes ini Mas, dekat Mas. Ini Mas Gondes ini namanya siapa Mas ini burungnya Mas? Pelentong. Pelentong. Oh, ini perkenalkan dari Sragen, Pelentong sama Mbah Darmo dari komunitas SALS Sragen. Ini. Dan ini Mas untuk perawatan hariannya Mas. Perawatan hariannya itu gimana Mas? Di pagi hari itu gimana ini? Untuk Mas ini dulu nih Mas. Perawatannya gimana? Biasa pagi sebelum matahari terbit burung udah keluar pengembunan. Oh, pengembunan ya pas matahari terbit harus diembunkan ya. Pagi hari diembunkan berapa jam ini Mas? Dari jam berapa ini? Enggak tentu, kadang sampai sore. Oh, sampai sore. Yang jelas matahari udah tertutup pohon, enggak saya masukkan. Oh, jadi tetap diembunkan ya. Kalau Mas Gondes ini pengembunannya dari jam berapa sampai jam berapa ini Mas? Sekitar jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11 ya. Jadi setelah itu masuk rumah ya, di angin-anginkan berteduh gitu ya. Dan untuk penjemurannya sendiri dari sampai jam 11 itu ya. Dan untuk pemberian makanan Mas, ini Mas, pemberian makanannya itu. Pemberian makanan apa campurannya apa aja? Campuran millet biasa Mas. Oh, millet biasa. Sama Goldcoin. Oh, tadi merek-merek pembelian pabrik di Goldcoin ya. Oh, dan ya, kalau yang ini Mas, yang ini pemberian makannya kayak berapa? Kita pakai ketan hitam sama millet biasa. Oh, pakai ketan hitam sama millet biasa. Jadi biar untuk penghangat dan tambah gacor gitu ya fungsinya ketan hitam, dan untuk menghangatkan di musim pendingin ini ya. Dan untuk minumannya Mas, ini minumannya itu seringnya dikasih campur-campuran apa, semisal tetesan apa, obat-obatan kasih enggak? Cuma air biasa ya. Cuma Air masak, air matang gitu ya. Iya. Kalau yang pemilik Mas Gondes ini gimana Mas? Untuk 1 minggu terakhir ini saya kasih Master Fit. Oh, kasih Master Fit itu ya. Iya. Jadi 2 berapa tetes? 2 tetes. 2 tetes ke dalam air lah, apa langsung ke mulut? Dalam air. Ke dalam air ya. Jadi enggak langsung ke paruh burung, tapi langsung ditaruh ke cepuk minumannya. Dan untuk pemberian makanan tambahan nih Mas, sering nggak dikasih kacang hijau atau ketan hitam atau beras merah atau gimana? Cuma ini aja, ketan hitam. Ketan hitam. Udah, enggak ada lagi.
Kalau Mas Gondes ya sering nggak dikasih itu? Kalau kacang hijau biasanya sering mau pentas. 1 hari atau 2 hari sebelum hari H saya kasih apa itu Iya. kacang hijau. Oh, sebelum Hamin berapa itu? Hamin 2 atau Hamin 3? Hamin 2, Hamin 1 bisa. Oh, kacang hijau ya, Hamin 1 atau Hamin 2 dikasih kacang hijau ya. Dan untuk jamu pabrik-pabrik dikasih enggak itu? Misal Larasati atau Kalau pabrik itu Larasati rutin. Larasati rutin berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali ya. Dan untuk pemberian ini Mas, kencur atau apa rempah-rempah yang lain dikasih enggak ini Mas? Enggak. Saya berarti cuma gini aja perawatan. Oh, setiap hari ya gini ya. Kalau Mas Kalau Gondes? saya kencur sendiri habis mandiin, kasih Larasati, terus kasih kencur. Dan ini Mas untuk perkututnya kan sering nggak sehat selalu ya. Kalau burung perkutut lagi sakit itu seringnya dikasih apa Mas ini Mas, obat apa jamu apa gitu Mas? Apa? Yang penting jemur kan. Jemur ya. Jadi kalau lagi sakit penting jemur ya. Apa kasih apa kadang kasih jahe atau bawang putih. Larasati itu. Oh, Larasati ya tetepan ya. Dan ini Mas untuk perawatan penjemuran itu sistemnya di rumah itu digantang biasa atau dikerek ini Mas? Gantang biasa. Gantang biasa di teras gitu ya atau di Depan rumah. depan rumah ada gantangan. Itu di bawah pohon apa di Ya los terbuka? terbuka, cuma kan nanti jam 11 sudah Udah teduh. tertutup pohon. Oh, gitu ya. Jadi menyesuaikan tempat ya, kalau agak sore udah tertutup pohon gitu ya. Dan untuk ini Mas, jarak gantang di rumah itu berapa meter untuk melatih mental burung perkutut itu sendiri Mas? Jarak gantang tiap perkutut satu sama perkutut yang lain. Enggak, tentu. Ya karena di rumah kan miliknya sendiri, jadi karena enggak pengaruh. Oh gitu ya. Dan untuk ngomong-ngomong nih, koleksi Masnya di rumah aja berapa Mas ini? Yang Mas ini dulu nih Mas. Ya Berapa di rumah ada koleksinya? 8. 8 ya. 8, tapi yang paling disayangi ini yang ini ya, si yang siapa bisa Mbah? dibawa keluar ya ini. Mbah siapa? Mbah Mbah Darmo. Darmo. Mbah Darmo. Kalau Mas Gondes ini Mas, koleksi Ada. di rumah ada berapa nih Mas? Ada 5. Ada 5. Dan yang paling andalan ini ya siapa? Pelentong. Pelentong ya, namanya jauh banget kejawen pelentong gitu ya. Dan untuk selain burung gacoran nih Mas, ngomong-ngomong di rumah ada koleksi nggak burung-burung katuranggan nih Mas? Burung katuranggan atau yang Biasa. ciri mati apa? Nggak ada, gacoran aja ya. Kalau Mas Gondes koleksinya ada nggak burung-burung katuranggan apa semisal? Bendowo Sabdo. Bendowo Sabdo ini yang cirinya gimana Mas? Oh ini Yang ada bulu putih di leher ya, dan suara agak besar gitu ya di atas rata-rata gitu Ya. ya. Dan ini Mas ngomong-ngomong nih, untuk melatih mental sendiri Mas kan sering ya masuk 3 besar atau ya sering juara gitulah. Untuk melatih mental sendiri di rumah gimana Mas? Tiap minggu alhamdulillah satu komunitas kita kompakan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita mengadakan cas bareng. Oh, ngecas bareng, gantang bareng gitu ya, tiap komunitas ya. Dan untuk menurut Mas perkutut yang bagus itu yang bagaimana Mas untuk dalam segi untuk lomba gitu lah. Untuk lomba zaman sekarang kan sistem gacoran dulu, sistem gacoran gimana yang bagus? Untuk saya pribadi ya nggak tahu irama kayak gimana, yang penting gacor. Jadi yang temponya cepat, Ya. gacor gitu ya. Karena sistem nilai. Sistem nilai ya. Gitu ya. Dan untuk Mas ini kan sering berburu istilahnya, mencari perkutut gacoan itu paling jauh itu sampai mana Mas? Nah, itu Mas Gondes itu yang Mas Gondes ini Mas. Kemarin cari di Jawa Timur. Cari di Jawa Timur sampai Jawa Timur segala itu membuahkan hasil nggak, dapat nggak? Alhamdulillah belum. Belum ya. Daerah mana itu? Tuban apa Bojonegoro apa mana? Daerah Kedung Prau, Padas, Ngawi. Oh, daerah Ngawi ya, jadi perbatasan ya. Dan untuk
tip penjinaan nih Mas Gundes. Ini kan banyak pemula yang tidak tahu. Untuk penjinaan perkutut sendiri yang paten itu gimana? Untuk penjinaan sering komunikasi sama gurunya, terus 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali mandiin pakai air sampo. Oh, 1 minggu sekali mandi pakai air sampo untuk penjinaannya. Dan kalau Mas ini untuk penjinaan gimana Mas? Untuk penjinaan saya ini gantangnya di tempat yang agak pendek, kadang dia di tanah. Oh, gitu ya. Oh, dan untuk Mas ini suka nggak burung kriteria irama lagu, suka nggak yang menurut Mas dari hati gitu kan? Kalau didengarkan di rumah. Yang penting kalau saya ya gacor gitu. Gacor dulu ya. Kalau Mas Gundes nih suka nggak irama lagu Mas? Sebenarnya suka, tapi kan untuk cari nada suara untuk burung perkutut sendiri kan agak begitu sulit. Jadi untuk sementara ini fokus dulu ke gacoran. Untuk irama mungkin akan ada selanjutnya. Gitu ya, mengikuti selanjutnya ya. Dan ini Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Gimana pesan Mas Mase untuk kemajuan perkutut lokal Indonesia agar tetap lestari, agar tetap nguri-nguri kebudayaan Jawa, agar tetap lestari dan tetap digandrungi anak muda dari sekarang sampai yang akan mendatang. Pesan untuk anak muda untuk perkutut lokal di Indonesia ini gimana Mas? Enggak Mas Gundes dulu Mas. Pesannya gimana, apa harus gimana gitu untuk anak muda biar tetap merawat perkutut lokal, biar lestari gitu, biar tetap dirawat, nguri-nguri kebudayaan Jawa. Yang penting tetap menjaga kelestarian burung perkutut, jangan sampai salah berburu. Tetap lestarikan burung perkutut, entah itu lokal alam, entah itu lokal ternak, atau masuk kriteria Bangkok. Yang penting tetap lestarikan dan tetap jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi itu nomor 1 antar satu sama lain. Yang penting tetap kompak, saling mendukung satu komunitas dengan komunitas yang lainnya Mas ya. Siap. Dan Mas nih, kalau Mas ini pesan-pesan untuk Kung Mania dari Sabang sampai Merauke gimana nih Mas? Ya, pesan-pesan untuk Kung Mania ya, kita sebagai warga Indonesia, warga Jawa, tetap nguri-nguri kebudayaan budaya Jawi. Salah satunya nguri peksi ya, agar tetap terjalin lestari, guyup rukun antar komunitas, antar kota dan antar sesama. Dan terima kasih Mas atas informasinya dan tentang tip dan infonya dari Mas Gundes sama Mas siapa nih Mas? Mas Lin. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua, untuk Kung Mania dari Sabang sampai Merauke, dan tetap lestari dan tetap terjaga. Dan semoga saja Mas Mase selalu diberi kesehatan, diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan selalu untuk Mas Mase dan keluarganya. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.